Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 582. Oh, jadi kamu Francisca kesini bersama teman-temanmu ini. Ternyata mau pamer mobil rupanya. Pakai di live streaming segala. Francisca, apa kamu tidak melihat sekarang ini? Di samping pelaminan itu ada mobil Lamborghini yang jauh lebih mahal dari mobilmu. Bosnya Francisca bicara. Masih belum tahu ada Rena di sampingnya. Dan bosnya pun melanjutkan berkata, ini kamu lihat sendiri Francisca. Tamu-tamu di sini banyak yang pengusaha. Masa mau dipamerin mobilmu? Itu namanya salah alamat. Kamu dan teman-temanmu salah masuk tempat. Nah, ini ada Mbak Rena yang punya perusahaan juga. Itu yang di sana mobilnya. Sedetik kemudian, bosnya Francisca langsung tersadar. Loh Mbak Rena, saya sampai tak tahu ini. Kalau ada Mbak Rena semenjak tadi. Mbak Rena diundang juga ya di sini. Si Rena pun menjawabnya. Oh iya Bu Mila, senang nih bertemu Anda. Ini Bu Mila. Yang punya acara adalah teman. Jadi saya pun hadir pula. Bosnya Francisca pun membalasnya. Oh begitu ya rupanya. Pantas saja kalau tamu-tamu di sini banyak yang pengusaha. Ternyata Mbak Rena mengenal juga. Francisca pun semakin tak karuan hatinya. Berada di tempat yang ada banyak orangnya. Orang-orang kaya dan pemimpin perusahaan semua. Tujuannya pun diketahui bosnya. Jadinya tak hanya Francisca. Teman-teman dan pacarnya pun sama. Mereka sangat-sangat malu dibuatnya. Hingga postur tubuh masing-masing orang itu. Semua nampak tak tenang. Wajah-wajah mereka gelisah dan resah. Seperti orang kebingungan. Sedang live streamingnya pun masih menyala. Dan belum dimatikan pula. Sebab bosnya yang tadi melarangnya. Hingga suara-suara dan gambar video itu pun terdengar begitu jelasnya. Para followernya Francisca banyak yang menyimaknya. Mereka melihat semakin tertarik jadinya. Ibarat senjata makan tuan. Francisca malah kini dipermalukan oleh follower Instagramnya sendiri. Padahal mereka tadi menjadi pendukungnya. Yang memberikan like jempolnya. Kini malah banyak yang tertawa. Ada yang mengolok-olok pula. Bahkan bisa dikatakan dari cinta menjadi benci. Francisca pun banyak dicaci oleh penggemarnya sendiri. Bahkan banyak di antara mereka yang membagikan live streaming itu ke media sosial lainnya. Mereka menyebarkan seperti berita. Waduh gawat-gawat. Pesan Francisca yang sebelumnya agar membagikan videonya nanti. Akhirnya dituruti pengikutnya. Mereka sangat senang melihat Miss Francisca dan teman-temannya diberi nasihat oleh bosnya. Dibilang salah masuk tempat untuk memamerkan mobilnya. Para followernya itu pun banyak yang tertawa karena Miss Francisca gagal misinya. Tak mencapai tujuannya, padahal sudah percaya diri, malah kini dipermalukan. Semua followernya itu masih menyaksikan karena dianggap sebagai hiburan. Aduh, kasihan amat si Francisca. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Francisca bersiap dapat pujian. Malah kini mendapat makian. Sedang Kenshin yang berada di situ. Yang melihatnya juga. Kenshin pun bicara. Oh ini Ibu Mila. Mungkin kakak ini dan teman-temannya sedang eksperimen sosial kayaknya. Tak bermaksud pamer mobilnya. Kan saya yang memberikan undangan kemarin. Serta yang meminta teman-teman sekantornya datang. Perkenalkan nama saya Kenshin Ibu Mila. Jadi saya rasa kakak Francisca ini sudah tahu. Nggak bermaksud punya tujuan begitu. Kenshin berusaha menutup-nutupi. Karena merasa kasihan dengan Francisca. Yang dibuat malu oleh bosnya sendiri. Didengar pula orang yang di sini. Jadinya Kenshin berkata begitu. Si Rena pun ikut bicara. Iya Ibu Mila, kan Mas Kenshin punya mobil seperti saya. Apa yang mungkin Mbak Francisca ini mau pamer di sini? Itu mobilnya ada di situ. Ada namanya Kenshin, yang berada di sebelah kanan. Francisca dan teman-temannya pun melihatnya. Ternyata cowok ini orang kaya. Mereka pun sangat penasaran.
tentang Kenshin yang di depannya. Bahkan temannya Francisca yang kemarin, yang punya niatan akan mempermalukan Kenshin, menjadi syok melihatnya. Cowok yang diremehkannya hendak disuruh membersihkan mobilnya, ternyata punya Lamborghini mewah, bertuliskan namanya, dan Kenshin melanjutkan bicara. Kalau gitu ayo mbak dan mas sekalian, silahkan ke tempat pengantinnya, dan nikmati hidangannya. Di sini tak bayar, jangan khawatir. Karena pestanya Ririn dan Iwan, semua tamu undangan dilarang memberikan uang, kecuali kado dari teman dan orang-orang yang mengenalnya. Francisca pun tersadar, tak ada kotak tempat amplop yang seperti pada umumnya. Kemudian dirinya pun teringat, kemarin mengatakan tentang Ririn, yang gedung pernikahannya pasti belum membayar, mengharapkan sumbangan dari tamu undangan. Kini Francisca melihat sendiri, pesta pernikahan Ririn tak mengharapkan uang. Kemudian Pak Mori datang, langsung memanggil Kenshin. Tuan muda, silahkan duduk di tempat yang kami sediakan. Jangan sampai kejadian pernikahan tuan muda terulang lagi. Sekarang gedung ini sangat aman sekali. Silahkan tuan muda bersama tuan putri, dan juga anak-anaknya, duduk di tempat VIP. Sebagai pemilik gedung ini, saya bertanggung jawab untuk keselamatan tuan muda. Pak Mori tersenyum, dan juga bicara, ayo Mbak Rena silahkan juga ke sana. Setelah itu Pak Mori berpamitan, berjalan ke tamu yang lainnya. Francisca dan teman-temannya menjadi kaget lagi melihat orang yang baru bicara itu. Ternyata pemilik gedung ini, dan memanggil cowok di depannya dengan sebutan tuan muda. Francisca pun deg-degan sekali. Teman-temannya pun sama, bosnya Francisca demikian pula. Hingga bertanya pada Rena, oh ya Mbak Rena, apa itu suaminya? Si Rena belum menjawabnya, Kenshin malah datang ke dirinya. Kenshin tiba-tiba bilang, sayang jangan nakal begitu. Terlihat anaknya Kenshin yang digendong Rena berontak, seperti bergerak-gerak, dan Kenshin berkata, sini-sini sayang. Kenshin mengangkat tangannya, berada di depan Rena, seperti tanda agar anaknya diberikan. Francisca dan teman-temannya, termasuk pula bosnya, mendengar Kenshin memanggil sayang ke Rena Larazati. Waduh gawat-gawat ini. Mereka mengira Rena istrinya Kenshin. Kenshin sih hanya bilang sayang, tak menunjuk sayang itu tujuan ke anaknya. Jadinya kan membuat salah paham, termasuk pada si Rena sendiri, yang dari tadi merasa disinggung Kenshin. Bicaranya yang mengandung ungkapan cuit-cuit gitu. Meskipun demikian, si Rena tak mengambilnya di hati, karena dianggapnya tak seperti dipikirnya. Ah dasar salahnya Kenshin, yang tebar pesona saja. Sedang Kaori pun tak melihat dan mendengarnya, karena lagi bicara pada teman-teman kantornya. Terlebih anaknya yang digoda-goda, dicubit-cubit oleh si Lala. Jadinya Kaori sibuk sendiri. Kemudian Kenshin yang menggendong anaknya. Tiba-tiba anaknya itu pipis di bajunya. Dilihat oleh Rena dan orang di sekitarnya, termasuk pula Larissa dan Magdalia, yang tertawa melihatnya. Kaori pun diberitahu Lala. Kaori coba lihat itu suamimu. Dipipisin tuh sama kinan jagoanmu. Kaori pun langsung menghampiri Kenshin. Dan Kaori bicara pada babynya. Wah Kenzori nakal ya. Sudah berani pipis di ayahnya. Untung ninggal di Mbak Rena tadi. Kaori tersenyum. Dan Kaori melanjutkan bicara ke Kenshin. Saya apa kamu nggak ganti? Bawa ganti baju nggak? Kaori sambil membawa tisu, mengelap bajunya Kenshin dengan mesra. Wah si Francisca kebingungan. Kebingungan dengan Kaori. Wanita cantik ini perhatian sekali ke Kenshin. Francisca pun mengira, benar-benar cowok ini beristri dua. Klepek-klepek nih Francisca, karena melihat Kenshin dikelilingi wanita-wanita yang cantik. Terlebih cowok yang dihinanya kemarin, bersikap menutupi malunya, membelanya di hadapan bosnya, dan juga para pengikut Instagramnya. Meskipun sudah terbuka semua, Francisca itu melihat Kenshin dengan agak terpesona, karena tak membalas dendam ke dirinya. Meskipun kemarin diremehkannya, kemudian bosnya pun bicara pada Francisca. Oh ya kalian harus minta maaf juga ke pengantinnya. Live streamingnya jangan dimatikan, biar semua pengikutmu tahu sampai akhirnya. Pasang kamera itu di bajumu. Dan sekarang ayo kita ke sana, menemui yang punya acara.
Bosnya Francisca memerintahkan. Francisca dan teman-temannya pun melakukan. Kemudian Susanti, mantan pacarnya Iwan, yang perutnya buncit, terlihat hamil, masuk ke tempat acara. Susanti pun akan melakukan rencananya. Dan Susanti berjalan. Iwan pun melihatnya. Begitu pula dengan Kenshin, yang melihat mantannya Iwan, yang bernama Susanti, naik ke panggung utama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.